Halo semuanya, selamat datang di YouTube-nya Minda. Perkenalkan, saya Jess dari tim Helpdesk aplikasi Dapodik. Hanya karena saya seorang YouTuber juga, saya diminta ngisi konten YouTube-nya Minda. Dia sendiri nggak mau. Kalau begitu, langsung saja kita ke topik hari ini, yaitu masa kerja guru. PPG maupun P3K seperti tahun lalu, itu banyak sekali guru yang konsultasi tentang data TMT atau masa kerja guru. Mereka merasa data di SIM PKB atau info GTK berbeda dengan di Dapodik. Mas, TMT saya kok nggak sesuai ya? Mas, masa kerja saya kok salah ya? Padahal saya sudah ngajar lama. Padahal Dapodik sudah diubah riwayat karirnya. Oleh karena itu, guru harus tahu 3 data ini di Dapodik, yaitu riwayat karir, riwayat terdaftar, dan keaktifan mengajar. Sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, informasi ini hanya untuk guru-guru yang terdaftar di Dapodik saja. Jadi mohon maaf untuk guru ngaji, guru kungfu, atau guru lukis pasir yang tidak terdaftar di Dapodik. Video ini nggak relate sama kalian. Buat kalian yang relate dengan video ini ada pesan dari Minda. Saya bacakan ya. Ini tulisannya caps lock semua. Tonton video ini sampai habis. Kalau ada pertanyaan baru silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi Dapodik. Subscribe YouTube saya juga Jeski42. Karir adalah data riwayat guru tersebut pernah mengajar di sekolah mana saja. Adapun isiannya riwayat karir guru itu ada yang namanya jenjang sekolah tempat Bapak Ibu guru mengajar. Apakah pernah mengajar di SD, SMP, SMA, atau di PAUD. Kemudian, nama sekolahnya apa? Status kepegawaiannya apa waktu mengajar di situ? Oleh siapa yang menugaskan atau lembaga pengangkatnya dari mana? Mata pelajaran apa yang diajarkan? Tanggal mulainya kapan? Tanggal selesainya kapan? Kalau masih mengajar di situ, bisa dikosongkan kolom tanggal selesainya. Nah, untuk data riwayat kerja ini berdasarkan histori pengalaman Bapak Ibu mengajar, dan datanya bisa diinput oleh Bapak Ibu guru sendiri atau operator sekolah melalui aplikasi Dapodik dengan tukar pengguna akun PTK. Data riwayat kerja juga bisa diedit kalau ada kesalahan penginputan data. Ingat ya, data riwayat pekerjaan bisa diedit oleh pengguna data itu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu inputkan data riwayat karirnya berdasarkan pengakuan, juga bisa diinput di menu tersebut. Benar atau salahnya data riwayat karir guru yang diinput operator sekolah bisa dilihat sendiri oleh guru di manajemen PTK. Linknya di ptk.datadik.dikdasmen.go.id. Sedangkan riwayat terdaftar adalah riwayat Bapak Ibu guru tercatat di Dapodik. Riwayat terdaftar berdasarkan inputan penugasan yang masuk di database Dapodik. Isinya riwayat terdaftar adalah satuan pendidikan Bapak Ibu guru bertugas, nomor surat tugasnya, tanggal surat tugasnya kapan, tanggal mulai bertugasnya kapan, tanggal keluar bertugasnya atau keluar dari sekolah tersebut kapan, kemudian statusnya induk atau non-induk, waktu input penugasannya kapan, dan waktu update penugasannya kapan juga jika ada perubahan atau update data penugasan. Yang identik di riwayat terdaftar ini adalah adanya data waktu input penugasan. Contohnya seperti ini. Meskipun surat tugas guru keluar di bulan Juli, tanggal suratnya tercatat di bulan Juli, namun baru diinputkan penugasan bulan Agustus di Dapodik, maka waktu input mencatatkan bulan Agustus sesuai dengan waktu data tersebut diinputkan. Data ini yang diambil oleh pengolah data seperti Ditjen GTK dalam perhitungan masa kerja guru yang terdaftar di Dapodik. Karena data waktu input dicatat oleh database yang tidak bisa diedit oleh siapapun. Bahkan saya sendiri atau si Minda pun gak bisa mengubahnya. Menu penugasan itu ada di Dinas Pendidikan. Adapun kewenangan dari penugasan bergantung pada status sekolah Anda. Jika sekolah negeri, maka kewenangan penugasan ada di pemerintah daerah setempat. Jika sekolah swasta, kewenangan penugasan ada di yayasan yang mana surat tugas dari yayasan tersebut nanti diajukan ke Dinas Pendidikan untuk diinputkan penugasannya. Atau jika ada peraturan kebijakan lain dari Pemda yang mengatur sekolah yayasan, itu urusan lain lagi, tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Jika sekolahnya SPK atau sekolah internasional,
itu akses penugasan ada di Kementerian Pendidikan, bisa dengan saya atau teman-teman di Dapodik lainnya. Kewenangan ini juga berlaku jika ada guru yang ingin mutasi dari swasta ke negeri atau sebaliknya. Misalnya, jika ada guru sudah terdata di sekolah swasta ingin pindah ke sekolah negeri, apakah data guru tersebut bisa pindah juga terdata di sekolah negeri? Belum tentu. Biasanya, guru yang terdata di Dapodiknya sekolah negeri itu guru-guru yang berdasarkan SK Kepala Daerah setempat. Jika guru pindah ke sekolah negeri hanya berbekal SK Kepala Sekolah, biasanya tidak bisa terdata di Dapodik sekolah negeri. Tapi itu tergantung kebijakan dari daerah masing-masing. Saya hanya memberikan gambaran umumnya. Kesimpulannya adalah, riwayat terdaftar adalah data yang biasa dijadikan acuan masa kerja untuk program PBG dalam jabatan maupun P3K. Nah, untuk P3K sendiri, yang seperti kemarin, itu bahkan datanya lebih spesifik. Ada yang namanya data keaktifan guru yang dihitung per bulannya, yaitu data keaktifan mengajar. Itu dikatakan aktif jika guru tersebut aktif mengajar pada satuan pendidikan, mata pelajaran apa yang dia ajarkan, di rombongan belajar mana, dan juga berapa jumlah jam mengajarnya. Maka keaktifan guru pada Dapodik dihitung dari eksistensi data guru tersebut pada menu rombongan belajar. Kasus kemarin yang sering terjadi selama saya melayani konsultasi Dapodik, seperti ini contohnya. Guru tersebut sudah masuk Dapodik penugasnya di bulan Juli, tapi sama sekolahnya baru mencatatkan guru tersebut di rombel pada bulan Oktober. Maka pada bulan Juli sampai dengan September, guru tersebut tidak dikatakan aktif karena tidak ada dalam rombel, meskipun sudah mengajar dari bulan Juli. Guru tersebut sudah pasti merasa dirugikan. Tapi sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap kesalahan data tersebut ada dua orang, yaitu kepala sekolah dan juga guru itu sendiri. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap semua data sekolah yang akan disinkronkan ke server pusat. Maka dari itu, sinkronisasi ada di akun kepala sekolah. Ada juga yang namanya lembar konfirmasi yang harus dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Dan juga guru bertanggung jawab atas data pribadinya sendiri. Apapun data guru yang sudah diinputkan oleh operator sekolah dapat dipantau sendiri oleh guru melalui manajemen PTK. Jika ada data yang nggak sesuai, dapat langsung lapor ke operator sekolah untuk diperbaiki. Makanya sering buka-buka manajemen PTK. Itu semua yang harus diperhatikan oleh guru terhadap data pribadinya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Salam olahraga.